Sutra Teratai yang Menakjubkan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 6. Pendahuluan Sutra Teratai. Batin yang tanpa pamrih, tiada perasaan mendapatkan ataupun kehilangan. Bebas dari kerisauan, dengan sendirinya terasa nyaman. Tubuh dan batin menjadi bening, benih murni tumbuh berkembang. Batin yang tanpa pamrih, tiada perasaan mendapatkan ataupun kehilangan. Jika tiada perasaan mendapatkan ataupun kehilangan, maka bebas dari kerisauan. Bebas dari kerisauan dengan sendirinya terasa nyaman. Bukankah ini adalah kondisi yang kita cari sebagai praktisi? Batin setiap orang memiliki ekspektasi setiap harinya. Inilah makhluk awam. Makhluk awam mengharapkan balasan dari setiap hal yang dilakukan. Setiap upaya yang dilakukan akan mengharapkan balasan. Ini disebut makhluk awam. Kita membina diri harus mencapai kondisi tanpa pamrih. Tanpa pamrih, apakah itu berarti tidak melakukan apapun? Tidak, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, bahkan melakukannya dengan sangat hati-hati. Melakukannya penuh ketulusan dan dilakukan dengan tekad. Karena telah datang ke alam manusia, kita harus menanggapi urusan duniawi dengan serius. Kita seharusnya tidak menjalani hidup dengan kebingungan. Lihatlah Sakyamuni Buddha. Sebagai seorang pangeran yang tinggal di istana, dia dapat menikmati banyak kemewahan. Dia tidak ternodai oleh nafsu keinginan. Sejak usia sangat muda, dia bertanya-tanya tentang dunia ini. Mengapa kita memiliki hubungan dan cinta ini? Mengapa ada orang yang kaya dan ada yang miskin? Semua fenomena di dunia ini sejak usianya muda, dia senantiasa merenungkan dengan tenang dan hening, merenungkannya dengan seksama. Mengapa demikian? Ini disebut dengan sungguh-sungguh, membina diri. Kita harus belajar dari Buddha, dengan sungguh-sungguh merenung dalam ketenangan dan keheningan, dengan baik memikirkan kehidupan di dunia ini. Mengapa manusia datang ke dunia hanya untuk sibuk tanpa henti, saling memperhitungkan, saling menjadi musuh, menumbuhkan kebencian, saling bertentangan? Untuk apa menanggung penderitaan seperti itu? Sebenarnya demi apa? Hanya satu kata, mencari. Keinginan untuk mencari, niat yang ada nafsu keinginan. Keinginan ini, ketenaran, keuntungan, materi, dan rupa. Semua ini dinamakan keinginan, yaitu mencari. Maka pikiran tentang untung dan rugi muncul. Jadi kita harus mempertimbangkan secara mendalam. Setelah memahami, batin kita harus tanpa pamrih. Ini adalah bersungguh-sungguh. Sudah menerima, sudah jelas, maka kita sudah tanpa pamrih. Meskipun sudah kerja keras untuk bersumbangsi, tetapi juga tanpa pamrih dan tulus. Kita sangat tulus, bukan memohon demi diri sendiri, memohon demi para makhluk di dunia. Jadi mawas diri dan berhati tulus. Kita harus membangun tekad, membangun ikrar agung, memperluas cinta kasih universal, menjalin tali kasih yang langgeng, semua tanpa pamrih. Tanpa pamrih adalah kondisi yang paling tinggi dalam batin kita. Tetapi tanpa ekspektasi bukankah kemalasan yang menjerumuskan, namun adalah ketulusan yang sesungguhnya. Mawas diri dan membangun tekad dalam bersumbangsi, tetapi semuanya tanpa pamrih. Jika demikian berarti tiada pikiran untung dan rugi. Jika batin kita tiada pikiran untung dan rugi, maka tiada kerisauan lagi. Dengan sendirinya bebas dan leluasa. Jadi kondisi batin saat ini dengan sendirinya adalah tubuh dan batin menjadi bening. Benih murni tumbuh berkembang. Bukan sebelumnya kita mengatakan seperti ini? Tubuh dan batin menjadi murni, rintangan dari delusi terhapus. Pendahuluan Sutra Teratai. Ini adalah arah yang harus kita latih dengan sungguh-sungguh. Kita perlu untuk bertobat untuk masa lalu. Sekarang kita perlu tulus. Dengan tulus bertobat, masa lalu, masa sekarang, masa mendatang,
Dosa tidak terbatas yang dilakukan oleh 3 karma kita. Kita berharap dapat menghapusnya satu persatu. Setelah kita bertobat, kita tidak melakukannya lagi. Dengan begini, kita baru dapat menghapusnya. Setelah bertobat, tidak lagi melakukan perbuatan jahat. Kita telah menghapus segala kekhawatiran. Kita sudah membersihkannya dengan sangat bersih. Batin dan jasmani sudah murni, karena kita sudah bersih. Kita menggunakan kembali Buddha Dharma, kebijaksanaan, dan menggunakan jalinan jodoh yang baik. Diatur dan disusun kembali. Ini seperti sebuah rumah tempat tinggal. Jika setelah kita membersihkannya, lalu menata kembali isinya, kondisi tersebut akan menjadi sangat indah. Tinggal di sana pun akan terasa tenang dan leluasa. Kemudian, dengan apakah kita menatanya? Dengan berkah kebijaksanaan, dengan berkah dan dengan kebijaksanaan. Kita harus selalu menciptakan berkah. Kondisi batin kita senantiasa bersyukur, menghormati, dan mencintai. Semua ini adalah menciptakan berkah. Menciptakan berkah jika dilakukan tanpa pamrih, ini merupakan kebijaksanaan. Kita menata rumah batin kita dengan menggunakan kebijaksanaan. Ini merujuk kepada keagungan dari berkah kebijaksanaan. Secara alami, benih yang murni akan bertumbuh karena menciptakan berkah, karena memiliki kebijaksanaan. Kemudian banyak menjalin jodoh baik. Segala sumbangsi yang terus kita lakukan, semuanya tanpa pamrih. Tanpa memperoleh dan kehilangan. Ini adalah sebab dan kondisi yang murni, sebab dan kondisi yang sangat bersih. Dalam kehidupan duniawi yang kacau balau, di antara satu sama lain, dipenuhi dengan rasa cinta, benci, asmara, dan dendam, dan lain-lain. Bahkan di dalam keluarga Anda yang kita anggap sangat baik, sangat kita sayangi, namun kelak pada kehidupan mendatang atau kehidupan selanjutnya, pada kehidupan selanjutnya yang menjadi orang tua pada kehidupan ini, pada kehidupan selanjutnya mungkin menjadi anak Anda. Pada kehidupan selanjutnya lagi mungkin menjadi pasangan suami istri. Pada kehidupan selanjutnya mungkin menjadi musuh. Inilah makhluk awam. Semua jalinan jodoh yang terjalin adalah tidak murni. Jalinan jodoh yang tidak murni dapat memiliki keterkaitan. Semua ini tidak dapat dihindari. Maka bertumimba lahir di 6 alam kehidupan, dikarenakan jalinan jodoh yang tidak murni. Meskipun 10 kebajikan telah sempurna dijalankan, terlahir di alam surga, tidak terlepas dari jodoh yang tercemar. Maka dikatakan melatih diri di dunia. Di dunia baru dapat mencapai kebudaan, karena di dunia baru dapat melihat begitu banyak, kita dapat mendengar Dharma Sang Buddha, mengetahui bagaimana untuk memurnikan tubuh dan batin. Tubuh dan batin yang murni, tubuh kita dapat menjadi sangat murni. Demikian pula dengan batin kita. Kita menciptakan berkah di tengah orang banyak. Kita tidak lagi menjalin jodoh yang tercemar, akan lebih cepat mencapai kebudaan. Maka jalinan jodoh ini sangat penting. Tubuh dan batin menjadi murni, benih murni tumbuh berkembang. Inilah yang harus kita pahami, bagaimana agar tubuh dan batin kita menjadi murni. Batin harus tanpa pamrih, tiada perasaan mendapatkan ataupun kehilangan, bebas dari kerisauan, dan dengan sendirinya terasa nyaman. Dengan demikian, barulah tubuh dan batin kita dapat menjadi murni, dan benih murni dapat tumbuh berkembang. Maka semua orang harus bersungguh-sungguh menerima naskah sutra ini. Seharusnya diserap ke dalam batin. Harus dengan serius merenungkannya dengan tenang dan hening. Kita harus mawas diri dan berhati tulus, mempertahankan tekad dan integritas. Maka kita harus bersungguh hati. Di dalam naskah pelimpahan jasa pendahuluan Sutra Teratai, tubuh dan batin menjadi murni, rintangan dari delusi terhapus, berkah dan kebijaksanaan memperagung diri, dan benih murni tumbuh berkembang. Pendahuluan Sutra Teratai. Selanjutnya dikatakan, kami berharap
ikrar dan praktik dari diri sendiri dan orang lain dapat terpenuhi dengan sempurna. Semoga semua tata gata dapat senantiasa membabarkan Dharma. Dengan semua jasa kebajikannya, kami membangkitkan batin penuh sukacita dan melimpahkan semua jasa ke arah pencerahan guna merealisasikan buah dari kekekalan dan kebahagiaan. Pendahuluan Sutra Tratai. Bagian naskah ini adalah tentang membangkitkan ikrar, berikrar untuk diri sendiri atau orang lain. Semuanya bersama-sama membina diri di jalan yang sama. Saya mempunyai ikrar demikian. Orang lain juga seharusnya mempunyai ikrar yang seperti ini. Bukan hanya ikrar, kita sudah mempraktikannya dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, baru disebut ikrar dan praktik. Karena kita mempelajari Buddha Dharma. Berharap setiap langkah kita semakin mendekati kondisi Buddha. Sebelumnya, bukankah pernah dikatakan, saat memberi penghormatan kepada sutra, bersujud setiap satu kata, sebenarnya setiap sujud mendekatkan kita kepada Buddha. Selangkah lebih dekat ke persamuhan puncak burung nasar. Jika kita dengan hati penuh ketulusan dalam melakukan segala hal di kehidupan sehari-hari, ini juga merupakan satu bagian dari jalinan jodoh murni dan menumbuhkan satu bagian dari benih murni. Bersumbangsi tanpa pamrih, maka sumbangsi kita adalah hati yang sama. Dengan mempraktekkan menjalankan ikrar, bersujud, dan tulus hati, jadi bukan hanya bersujud di tempat pelatihan, baru disebut tulus. Sebenarnya dalam perilaku sehari-hari, kita sudah mendekati ikrar kita, maka disebut ikrar dan praktik. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari pikiran yang muncul dari batin dan tindakan yang dilakukan oleh tubuh, semuanya termasuk dalam menjalankan ikrar. Maka kita perlu masuk ke tengah orang banyak untuk mengubah tabiat buruk kita. Di tengah orang banyak, di tengah benda dan masalah akan mencambuk kita untuk terus maju. Maka ini disebut juga dengan menjalankan ikrar, dapat terpenuhi dengan sempurna. Semoga setiap hari dan setiap saat ikrar yang dipraktekkan dengan tubuh dan batin kita akan semakin dekat dengan pencapaian. Sistem kerelawanan seperti bola kristal lapis lazuli yang berporos sama. Demikianlah tempat pelatihan bagi insan suci. Kita menjalankan ikrar secara bersama-sama. Haruslah sangat jernih dan murni bagai bola kristal. Saya berharap semuanya memiliki niat dan pikiran ini. Semoga semua tata gata dapat senantiasa membabarkan Dharma. Berharap kita senantiasa dapat berada di era Buddha, ataupun pada era Sang Tercerahkan lahir di dunia. Kita setiap saat dengan Sang Tercerahkan dapat bertemu dan bersama beliau. Maka di sini dikatakan, semoga semua tata gata dapat senantiasa membabarkan Dharma. Kita harus senantiasa menghormati Dharma, maka Dharma ada. Menghormati Buddha, maka Buddha berada dalam batin kita. Dengan semua jasa kebajikannya, kami membangkitkan batin penuh sukacita dan melimpahkan semua jasa ke arah pencerahan, guna merealisasikan buah dari kekekalan dan kebahagiaan. Kita senantiasa memelihara batin penuh penghormatan dan selalu berikrar agar selalu dapat bersama Buddha, Bodhisattva, serta segala Dharma. Ini juga adalah sebuah jasa kebajikan. Jika kita tidak melatih batin kita dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita dapat mempraktekannya keluar? Dan kata-kata kita dapat diterima oleh orang lain, atau ketika orang lain yang berbicara, kita dapat membangkitkan rasa hormat. Jika kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, orang lain tidak akan menghormati kita. Kita juga sulit menghormati orang lain. Jadi, ke dalam diri bisa merendahkan hati, dan keluar bisa mengalah. Kerendahan hati di dalam diri adalah jasa. Sedangkan sikap mengalah di luar adalah kebajikan. Oleh karena itu, semua jasa kebajikan harus disertai membangkitkan batin penuh sukacita.
Siapapun yang berbuat kebajikan atau yang telah mencapai keberhasilan, kita semua harus memuji. Kita semua tidak boleh menghalangi jalan atau tekad pelatihan diri dari orang lain. Bukan hanya tidak menghalangi, tapi kita justru harus senantiasa ikut bersukacita dan memuji, melimpahkan semua jasa ke arah pencerahan. Telah dijelaskan sebelumnya, melimpahkan jasa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Untuk diri sendiri, kita harus berusaha keras, dan untuk orang lain, kita harus selalu menghormati. Oleh karena itu, melimpahkan jasa ini disebut melimpahkan jasa ke arah pencerahan. Itulah tersadarkan, tercerahkan. Kita sendiri harus mencerahkan diri sendiri. Kita juga harus mencerahkan orang lain. Mencerahkan diri sendiri dan orang lain. Inilah arti dari melimpahkan jasa. Guna merealisasikan buah dari kekekalan dan kebahagiaan, buah dari kebahagiaan ini adalah keadaan kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian. Kita harus memanfaatkan momen yang ada sekarang juga, dan pertahankan untuk selama-lamanya. Bila kita bisa memelihara hati yang penuh sukacita dan pikiran yang murni, hal tersebut bagi kita adalah abadi, dan bukan bersifat sementara. Semoga kita dapat memperoleh momen ini dan mempertahankannya untuk selama-lamanya, yaitu sukacita dalam hati dan sukacita dalam dharma. Itulah yang disebut kekekalan dan kebahagiaan. Dengan hati yang penuh sukacita, batin tiada perasaan mendapatkan atau kehilangan, maka tentu saja kita akan merasa sangat leluasa, tanpa mengharapkan balasan. Tiada perasaan mendapatkan ataupun kehilangan, maka tentu saja kita akan hidup dengan leluasa. Kita baru dapat merealisasikan buah dari kekekalan dan kebahagiaan, karena kita memiliki sebab yang murni, maka kita akan mendapatkan buah yang murni. Pada hari akhir hayat kami, perhatian benar muncul di hadapan. Kami bertemu muka dengan Amitabha beserta seluruh makhluk suci. Dalam seketika itu kami terlahir di dalam bunga teratai. Secara umum berharap semoga semua makhluk sama-sama mewujudkan jalan kebudaan. Pendahuluan Sutra Teratai. Tentu saja kita semua adalah makhluk awam. Ketika memberi penghormatan pun, kita juga ada permohonan. Lalu memohon apa? Pada hari akhir hayat kami, semoga keadaan itu bisa indah, pikiran kita harus benar, jangan sampai terpengaruh oleh keadaan luar. Sehari-hari kita terus berbuat, nafsu dan keinginan memenuhi kesadaran kita. Karma apa yang telah kita ciptakan saat menjelang ajal, pasti ada suatu keadaan yang tanpa bisa kita tentukan sendiri, akan menarik kita ke arahnya. Jika demikian terbawa, tidak tahu apakah akan jatuh ke neraka atau masuk ke alam binatang. Tidak tahu, maka harapannya ketika hari ajal tiba, semoga pikiran benar muncul di hadapan kita. Kita harus senantiasa menjaga pikiran ini, agar tahu arah tujuan kita datang dan pergi mau kemana. Makhluk awam memang tidak bisa menentukan sendiri, sekarang aku mau kemana? Tidak tahu. Sekarang teknologi kita maju, kita sama-sama berada di bumi ini, kita bisa melihat begitu banyak orang yang menderita. Coba kita pikirkan, ketika kita meninggalkan tubuh jasmani ini, apakah kita akan kembali ke tempat pelatihan ini? Apakah kita akan kembali ke masa kita sekarang yang dalam keadaan alam yang selaras dan makmur, rakyat hidup damai dan tentram? Tidak tahu. Oleh karena itu, kita seharusnya benar-benar menjaga hati kita. Kebiasaan buruk sehari-hari hendaknya segera kita ubah. Mensucikan niat dan pikiran kita agar kita menjadi sangat jelas. Ketika saya pergi dan datang, apa tujuannya? Masih tetap kembali pada benih murni dan jalinan berkah. Inilah masa depan kita. Jalan praktik yang masih belum selesai. Kita masih harus melanjutkan benih murni dan jalinan berkah ini, kembali menapaki jalan yang belum selesai. Ini disebut perhatian benar muncul di hadapan. Oleh sebab itu, kita pun sangat berharap
agar kita dapat menjaga niat dan pikiran benar kita. Pada seketika itu, ketika niat pikiran benar muncul, kemanapun kita hendak pergi, kita bisa bebas. Oleh karena itu, kita harus secara umum berharap semoga semua makhluk sama-sama mewujudkan jalan kebudayaan. Bukan hanya kita, tetapi semua makhluk dapat bersama-sama mencapai jalan kebudayaan. Jika ingin para makhluk bisa menyelesaikan jalan kebudayaan, kecuali kita bisa mensucikan hati setiap orang, barulah bisa menyelesaikan jalan kebudayaan. Jika Anda terlahir di tanah murni barat, surga barat, bukan untuk menikmatinya di sana. Setelah berhasil mempelajarinya, masih saja harus kembali terlahir ke dunia saha. Jadi, jika demikian, bertobat dengan hati yang tulus, tidak lagi menjalin jodoh buruk dengan orang. Benih murni tumbuh berkembang. Dengan sendirinya ketika datang ke tempat ini, dunia saha, maka akan sesuai dengan keinginan ikrar kita. Oleh sebab itu, setelah kita berikrar, aku berlindung dan bersujud kepada 3 mustika, sehingga masih saja kembali pada ketulusan. Kita harus benar-benar berhati tulus, mawas diri dan membangun tekad. Semua ini sangatlah penting. Kita bisa mencapai hingga ke kondisi ini. Batin tidak meminta balasan dan tiada perasaan mendapatkan. Tidak memiliki kerisauan dan diri sendiri merasa damai dan tentram. Tubuh dan batin menjadi murni. Dengan sendirinya, benih murni tumbuh berkembang. Bagi kita, benih murni tumbuh berkembang merupakan hal yang sangat penting. Semua sutra dan segala sastra bukan adalah untuk mencapai kebudayaan. Anda harus memurnikan tubuh dan batin. Benih murni tumbuh berkembang, barulah bisa benar-benar mencapai kebudayaan. Jadi, mohon semua orang agar kita setiap saat menjaga batin kita sendiri dengan baik. Jangan dicemari oleh kerisauan, maka dengan itu harus lebih bersungguh hati.